Yang lagi viral di Kota Pontianak, hunian ala Mediterranean. Sudah viral di sosmed di mana-mana, tapi yakin kalian sudah dapat detailing yang paling detail. Kalau belum, tonton video ini sampai habis. Let's go. Oke Bapak Ibu, ini dimensi tanahnya cukup unik. Jadi rumah ini layoutnya hampir nggak ada duanya di Pontianak karena dimensi tanahnya 12 kali 14. Jadi arsiteknya pasti kerja keras ya. Di Pontianak itu kalau rumah nggak lebarnya 8, 10, ya 7, panjangnya 18. Nah ini dia hampir persegi ya, 12 kali 14. Jadi layoutnya tuh unik banget. Sebelum kita lihat layoutnya, kawasannya dulu nih. Lebar jalannya 9 meter dan ini ada pedestriannya. Jadi di atas carport ini masih ada jalan ya. Jadi jalan ini tutupan got juga. Jadi untuk jalan mobil ada, untuk jalan komplek ada juga nih. Jadi jalan-jalan sore di komplek pasti rasanya lebih nyaman. Kemudian di sini sudah cukup sangat detail ya developernya. Jadi ada got ya, Bapak Ibu bisa lihat ada got kecil di sini. Jadi gotnya tidak terbuka di depan, rapi di depan carportnya, tapi ada drainase airnya. Jadi sudah paving block, ada drainase air lagi, jadi meminimalisir adanya genangan air di komplek ini kalau udah jadi semua. Nah unit di sini 3 kamar tidur dan carportnya tuh udah cukup buat 2 mobil. Sudah include juga dengan kanopi yang kayak gini nih. Ini rangkanya besi hollow ya, dan sudah di finishing plafon. Minimalis tapi estetik. Di bagian sininya kalau kita lihat sudah disiapkan nih. Ini ada ground tank, dudukan ground tanknya juga rata ya. Jadi tidak mengganggu parkir mobil. Di sini ada satu keran untuk cuci-cuci mobil, untuk cuci-cuci sepatu ada disiapkan inlet air di sini. Nah, sebelum masuk ke rumah ada sedikit pelataran teras nih. Di sampingnya ada taman, jadi penghijauannya tetap dipikirkan ya. Ada satu pohon juga di setiap rumah, jadi kompleknya nanti pasti jadi asri. Yang bikin unik itu layout rumahnya. Let's go, kita lihat ke dalam. Masuk ke rumah, area foyernya ini bisa dimanfaatkan ya. Jadi ini bisa bikin kabinet lagi atau rak sepatu, di depan juga bisa. Nah, di sini masih ada sepatu nih. Nah, di sini masih ada tempat duduk nih, di bawahnya bisa untuk taruh-taruh sepatu juga, taruh-taruh helm, sudah disiapkan tempatnya di sini. Dan ini dia yang bikin rumah ini spesial. Ada bukaan kaca ya ke area inner garden. Tuh, rumah di sini area inner gardennya itu langsung nampak begitu kita masuk dari pintu utama. Nih, teman-teman lihat sirkulasi udaranya. Tuh, daun-daunnya bergoyang. Tuh, asik nih aliran udaranya ya teman-teman. Nah rumahnya itu di bagian sana itu area keluarga ya, area living room dan area dapur. Kalau kamarnya tuh areanya di belakang kameramenku. Kita bahas yang di sini dulu ya. Nah ini dia area livingnya. Area living satu juga dengan area ruang tamu. Jadi ini bukaannya cukup oke. Bisa kursi sofa yang sekitar 5 seater, kabinet TV peletakannya di sini. Ada jendela juga ya di sini ya teman-teman. Ini kaca mati, tapi kalau mau dibikinin kaca hidup juga bisa kalau teman-teman mau sirkulasi udaranya lebih pol lagi. Di belakang area living, itu kita langsung ketemu dengan area dapur. Nah, area dapurnya cukup minimalis. Di belakang area dapur ini masih ada ruangan lagi, kamar asisten rumah tangga. Jadi kalau cooker hoodnya di sini, belakang itu masih bisa dijebol ya. Jadi area cooker hoodnya ini tidak mentok. Belakangnya itu masih bisa untuk pengeluaran udaranya. Kitchen setnya walaupun minimalis, ini lebarnya sudah cukup oke. Sekitar 5 meteran nih teman-teman. Karena lubangnya melebar ya. Jadi ini kitchen setnya cukup oke. Area meja makannya, dining areanya masih bisa untuk 6 seater. View-nya bisa langsung ke area inner garden. Jadi teman-teman lihat nih. Ini kebetulan settingannya 2 kaca mati, 1 sliding door hidup. Kalau teman-teman mau bikin 2 sliding door yang hidup, ini bukannya bisa lebih tebal lagi. Kacanya juga dibikin hampir frameless ya. Jadi frame-nya sedikit supaya view-nya itu bener-bener plong. Oke, sebelum kita ke taman yang ini, kita cek dulu kamarnya. Let's go. Kamar anaknya 1 di sini. Kemudian ada sharing bathroom di sini. Kamar anak yang kedua tuh di sebelah sini, teman-teman. Kamarnya juga ukurannya cukup oke ya, sekitar 3 x 3 meter.
Cukup oke, cukup nyaman. Yang ini dapat bukaan jendela ke depan. Nah yang ini nggak dapat bukaan jendela, tapi luasnya juga cukup oke nih. Ini sekitar 2,5 x 3-an, masih cukup oke. Nah kamar utamanya nih yang spesial nih, teman-teman lihat. Nah kamar utamanya spesial banget. Ini masih ada bukaan jendela ya ke area inner garden. Begitu dibuka ini jendelanya, anginnya masuk dan ada suasana air nih dari kolam di inner gardennya. Di sini area peletakan bed ya, teman-teman bisa lihat. Kalaupun kiri kanan kita taruh nakas, ini masih muat ukuran queen bed. Kemudian jaraknya ke panel TV juga cukup oke. Jadi nyaman banget nih bersantai di sini, bisa dapat sirkulasi udara dari inner garden, suasana air dari kolam, dan TV-nya dan tempat tidurnya ini layoutnya juara banget. Di daerah sini masih bisa taruh wardrobe ya. Ini wardrobe-nya cukup panjang, sekitar 4 meteran. Di sini area untuk bikin meja rias, dan pastinya rumah mewah nggak lengkap tanpa ada private bathroom. Kita lihat bagian inner garden-nya nih guys. Duh. Nah, area inner garden-nya ini masih ada tempat buat taruh kursi ya, kursi taman di sini masih bisa. Atau kalau mau ditaruh tempat grill di sini, mau manggang-manggang juga bisa. Nah, area sini bisa dibikinin kolam. Kolamnya juga bisa selebar sisa lahannya, tinggal dibikinin step seperti ini nih, teman-teman. Tuh. Jadi kiri kanan kolamnya ini connect ya. Jadi ini stepnya di bawah ada lorong-lorong. Jadi kolamnya bisa dimaksimalkan kalau mau penataannya seperti ini. Terus dinding belakang nih. Dinding belakang ini teman-teman masih bisa bikin vertical garden. Ini divisualkan sama developer pakai yang plastik ya. Tapi kalau ini teman-teman bikinin pot-pot tanaman yang mounting ke dinding, itu pasti bikin lebih asri lagi. Jadi ada sinar matahari, itu nggak mantul, nggak silau. Di belakang sini ada area laundry nih. Teman-teman lihat nih. Ruang laundry-nya ini bisa dipesan juga secara terpisah. Jadi kalau unit di sini bisa teman-teman beli kosongan atau full interior. Nah, setiap dari unit di sini interiornya, teman-teman itu bisa lihat ada price listnya. Kabinet set laundry, finishing HPL Taco plus keramik dan granit itu harganya 10 jutaan. Jadi kalau Bapak Ibu penasaran beli rumah di sini mau full furnish seperti apa, list lengkapnya bisa kita kirimkan, bisa kontak kita. Nah, di belakang sini masih bisa ada satu kamar asisten rumah tangga. Jadi ini rumah yang cukup minimalis, tapi secara struktur dan secara layout itu sudah komplit, nggak repot lagi. Oke, buat Bapak Ibu yang penasaran, berhubung ini promonya banyak dan berubah-berubah, bagi Bapak Ibu yang berminat, pingin hunian yang nyaman di Purnama 2, Meriam Mansion mungkin bisa jadi salah satu hunian idaman Bapak Ibu. Dan aku akan spill lagi nih, salah satu price dari renovasinya. Jadi untuk kolam ini, Bapak Ibu itu cukup mengeluarkan budget sekitar 60 juta untuk mendapatkan finishing batu alam andesit batu bakar, vertical garden, dan tanaman hias. Jadi kolam ikan ini harganya 60 jutaan. Jadi buat Bapak Ibu yang pingin detail, jangan lupa untuk janjian survei sama kita, DM dan follow kami di Sevirmax Borneo Priority. Kita juga bisa kirimkan price list dan promo yang berlaku saat Bapak Ibu nonton. Price list interiornya juga kita bisa kirimin ke Bapak Ibu supaya bisa dapat gambaran. Kalau mau bikin rumahnya persis seperti rumah contoh, mesti keluar budget berapa. Buat Bapak Ibu yang sudah nonton, thank you. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Thank you, bye-bye.